Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas bab kompensasi. Disusun oleh Andini Vidyasari, NIM B100 180 226, Safira Rahmanur Yunisa B100 180 230, Alia Marta Mutiara B100 180 231. Pengertian kompensasi. Pengertian kompensasi menurut Agus Sunyoto adalah konsep yang lebih luas. Kompensasi adalah semua bentuk kembalian atau imbalan, return, finansial, jasa-jasa berwujud dan tujuan-tujuan yang diperoleh sebagai dari sebuah hubungan kepegawaian. Pengertian kompensasi menurut Mutiara S. Panggabean adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Selanjutnya, tujuan kompensasi. Menurut Malayu SP Hasibuan, tujuan pemberian kompensasi atau balas jasa adalah antara lain untuk ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, dan pengaruh pemerintah. Tujuan kompensasi secara umum yang pertama mempertahankan karyawan berprestasi, yang kedua mendapatkan karyawan yang berkualitas, yang ketiga menjamin adanya keadilan dalam perusahaan, yang keempat mengefisiensikan biaya, yang kelima memenuhi administrasi legalitas, dan yang terakhir yang keenam memicu adanya perubahan perilaku dan sikap yang semakin baik. Imbalan intrinsik dan ekstrinsik. Imbalan intrinsik melekat pada aktivitas itu sendiri dan pemberiannya tidak tergantung pada kehadiran atau tindakan orang lain atau hal yang lainnya. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat dirasakan berupa kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja, pekerjaan yang menarik, dan lain-lain. Yang kedua, imbalan ekstrinsik sebagai kompensasi yang dihasilkan secara eksternal oleh seseorang atau sesuatu yang lainnya. Imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang berbentuk uang atau ada juga yang berbentuk tunjangan pelengkap. Contoh imbalan ekstrinsik adalah gaji, honor, bonus, komisi, dan insentif. Selanjutnya yaitu sistem kompensasi yang efektif. Ada dua pertimbangan kunci dalam sistem kompensasi yang efektif. Pertama, sistem kompensasi harus adaptif, artinya dapat beradaptasi terhadap situasi, sehingga sistem harus sesuai dengan lingkungan dan mempertimbangkan tujuan, sumber daya, dan struktur organisasi. Kedua, sistem kompensasi harus memotivasi para karyawan, sehingga sistem harus dapat memuaskan kebutuhan para karyawan dan memastikan adanya perlakuan yang adil terhadap karyawan serta memberikan penghargaan terhadap kinerja. Selanjutnya yaitu determinan kompensasi individu. Karyawan sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Selain organisasi, pasar tenaga kerja, dan pekerjaan itu sendiri, faktor yang berhubungan dengan karyawan juga penting dalam menentukan keadilan bayaran. Ada beberapa faktor sebagai berikut, yaitu kinerja, keterampilan, kompetensi, dan potensi. Kemudian, pekerjaan sebagai kompensasi finansial. Yang pertama, evaluasi pekerjaan, yaitu proses menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan dalam kaitannya dengan pekerjaan lain. 4 metode evaluasi pekerjaan tradisional, yaitu metode peringkat, metode klasifikasi, metode perbandingan, dan metode poin. Yang kedua, penetapan harga pekerjaan, yaitu menempatkan nilai dolar pada nilai pekerjaan. Ada tingkat bayaran dan rentang bayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.